Ya, hadirin sekalian terima kasih Anda masih bersama kami. Hari ini dari siang tadi masyarakat lintas disiplin dan juga profesi melakukan rembuk nasional untuk memberikan rekomendasi bagi pemerintahan Jokowi JK. Dan inilah para ketua bidang dari rembuk nasional. Boleh tepuk tangan hadirin yang meriah? Terima kasih banyak Bapak dan Ibu telah hadir. Nah, ini saya mau tanya, dari masing-masing bidang, ini kan mewakili dari 7, oke kita menghadirkan 5 bidang. Bagaimana sih jalannya diskusi tadi, berjalan mulus dengan lancar, karena juga penilaian dari masyarakat juga baik, atau ada dinamika? Mungkin dari Mbak Henry dulu, silakan Mbak. Tadi saya di bidang 1, bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan. Yang konfirmasi sudah 178 orang, sehingga Anggota. kita memang sangat bingung tadi untuk menyusun tempat duduk dan sebagainya. Kalau dilihat karena kita komposisi dari peserta di dalam rembuk 1, ini juga kita betul-betul proporsi itu kita perhatikan, sehingga berapa yang harus dari pelaku, akademisi, kemudian juga teman-teman dari publik, itu kita betul-betul siapkan sehingga proporsinya hampir sama. Di gitu. bidang ekonomi pembahasan apa yang paling banyak tanya jawabnya, mungkin saling berargumentasi? Iya. Kalau untuk bidang ekonomi kita memang kalau kita bicara masalah ekonomi pasti sangat banyak, tapi kita fokus kepada bagaimana mendorong percepatan reindustrialisasi di Indonesia. Ya. Karena kalau kita bicara Indonesia punya potensi untuk menjadi basis produksi. Nah, sehingga inilah yang nanti harus kita kerjakan bersama-sama. Tadi sudah ada 9 rekomendasi, ya sangat menarik. Ya, dari floor yang disebutkan, termasuk bagaimana pendalaman pembiayaan di dalam industrialisasi ini, kemudian sinergi dari kekuatan yang ada, BUMN, UKM, dan swasta, dan sebagainya. Oke, kita nantikan rekomendasi dari bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan. Boleh tepuk tangan? Berikutnya, nah Pak, dari bidang Anda rekomendasinya apa Pak kira-kira? Rekomendasinya lanjutkan konsolidasi politik yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Terutama kita lihat dalam tahun terakhir ini, ya. Lalu kemudian itu secara normatif, ya, tentu ada analisanya ya di situ, tingkatkan penegakan hukum, gitu. Nah yang ketiga adalah politik luar negeri, ya, itu harus memperlihatkan ya, independensinya, gitu. Jadi 3 hal itu yang kemudian yang terlihat di dalam diskusi tadi, gitu. Nah, memang ini terlalu ringkas ya, karena waktunya ya terlalu ringkas. Tetapi peserta kami itu sampai 300 orang. Waduh, lebih banyak dari bidang ekonomi ya, sampai 300-an ya Pak? 300 orang, lalu kemudian saya kira moderatornya ya Budiarto Sambasi cukup bagus ya dalam hal ini, gitu. Nah terakhir sebelum saya itu, nah, apa yang berlangsung pada pemerintahan Jokowi ya, selama 2 tahun terakhir ini adalah artikulasi dari Pak Jokowi itu sendiri yang kemudian menstrukturkan sistem tindakan ya dari kekuatan-kekuatan politik yang lain gitu. Itu yang paling menonjol yang terlihat dalam diskusi tadi. Oke, itu ya Pak ya. Iya. Baik, kita akan bersambung ke Pak Renal Kasali, ini pembangunan manusia dan pendidikan vokasi. Ya. Apa yang bisa dihasilkan dari rembuk nasional di bidang itu Pak? Ya, jadi di kelompok kami ini karena isinya banyak pendidik, jadi bicaranya tentang persoalan-persoalan yang digeluti oleh para pendidik dan juga respons dari para pengguna jasa pendidikan ini. Dan di kelompok ini hadir juga para pegiat sosial, termasuk guru rimba, ya, guru di pedalaman yang sampai harus membangun kebun untuk bisa menampung anak-anak itu agar bisa menggunakan kebun itu sebagai tempat bagi dia untuk belajar. Jadi bagaimana menanam misalnya dari sini ke sana, mereka berhitung matematika secara alam. Yang artinya poinnya adalah bagaimana membuat anak-anak kita ke depan agar tidak hanya sekedar tahu tapi bisa menggunakan, bisa melakukannya. Ini adalah masukan yang sangat berarti. Jadi bicara soal generasi ke depan Generasi ya, ke depan. bagaimana Kemudian dalam jangka ditambah pendek. lagi dengan satu lagi, yaitu adalah bagaimana agar memberikan ruang untuk pertemuan bagi anak-anak kita. Karena kita menyaksikan sekarang ruang untuk toleransi semakin berkurang. Jadi
toleransi harus menjadi bagian dari pendidikan yang sangat penting. Toleransi, kata yang digarisbawahi Toleransi adalah dan itu. kreativitas tentunya. Oke, terima kasih Mas Renald. Kemudian dari Bang Imam, bagaimana Anda melihat ini? Kalau misalnya ini ada adalah pariwisata Ya. dan industri kreatif. Industri Ini kan kreatif. sekarang juga menjadi Ya. atensi dari Presiden. Bagaimana ke depan? Jadi ruang rembuk kami nomor 5, bidang pariwisata dan industri kreatif. Memang bidang ini lumayan seksi karena Presiden sendiri di berbagai kesempatan selalu mention masalah pariwisata ini sebagai sektor unggulan kita. Dari datanya memang pertumbuhan ekonominya bagus sekali dan ditargetkan dalam waktu 1 tahun lagi insya Allah bisa menjadi leader. Nah karena itulah kita fokus ke area situ. Jadi usulan kami tadi banyak, tadi yang datang lumayan banyak karena industri kreatif sendiri kan ada 16 subsektor di dalamnya. Jadi semua aktif, semua berpartisipasi dari 100-an yang kita undang, yang hadir 130-an. Jadi semuanya memang terasa sampai ke lorong-lorongnya itu tadi. Nah usulan kami adalah bagaimana membuat industri kreatif dan pariwisata itu bisa bergabung barengan dalam artian gini, menjadikan pariwisata sebagai leading sector. Pariwisata sebagai leading sector dan sekelilingnya itu ngebantu. Artinya Sekelilingnya apa aja tuh? ada banyak KL di sampingnya, kementerian lembaga, baik itu industri kreatif, dalam hal ini diwakili Bekraf, atau misalnya UMKM, ada perdagangan, perindustrian, di situ ada BUMN dan sebagainya, itu semua aktif menopang untuk pariwisata. Artinya, domain pariwisata itu bukan hanya milik Kemenpar, tapi milik semua yang ada di sekelilingnya. Artinya, kita menggunakan core value akan pariwisata itu untuk semuanya. Industri kreatif misalnya, semua pariwisata. Jadi kalau di bahasa yang sekarangnya tuh kayak K-pop. K-pop itu di Korea itu semua sama, mengarahnya ke arah situ. Jadi kita juga sama. Kalau itu terjadi, kita sangat yakin sekali bahwa target 2017 itu bisa terlewati insya Allah. Jadi nah itulah, jadi antusiasme mereka begitu tinggi. Ada banyak hal yang mesti diperbaiki, itu pastilah. Nah itulah kita namanya room for improvement itu yang kita masukin di situ. Baik dari sektor pariwisata maupun dari sektor industri kreatif. Apalagi industri kreatif kan relatif baru. Jadi kami sangat mengapresiasi Bekraf dalam hal ini, memang benar-benar pekerjaannya tidak mudah karena begitu banyak ke bawah mesti men-create ekosistem. Oke. Nah itu yang harus digas lagi lebih kencang. Dipertegas lagi ya. Betul sekali. Oke, terima kasih. Dan terakhir ini ada Pak Firdaus Ali, infrastruktur, konektivitas dan juga lingkungan hidup. Ya. Infrastruktur ini kan 2 tahun ini gaungnya besar sekali. Bagaimana rekomendasi untuk 3 tahun ke depan? Oke, di ruang 6 memang kita bahas infrastruktur, kemudian konektivitas dan lingkungan hidup. Ini 3 hal yang sangat berat sekali. Kenapa? Karena memang kemudian ada persoalan di mana kita tertinggal sangat luar biasa dalam pembangunan infrastruktur kita. Lalu di sisi lain kita juga karena konektivitas kita sangat juga tertinggal sehingga kemudian arus logistik kita juga terkendala sehingga barang-barang kita juga mahal di beberapa tempat. Di sisi lain kita juga punya persoalan lingkungan yang juga tidak kalah beratnya. Kita sedang menghadapi dampak perubahan iklim. Ya. Kita juga punya persoalan menyangkut ketahanan air kita, ketahanan pangan kita, juga termasuk kemudian ketahanan energi kita. Dinamika diskusinya sangat luar biasa. Kenapa? Karena memang ada pertentangan di antara misalkan ketika kita bicara infrastruktur, kemudian teman-teman di lingkungan kemudian berusaha mengatakan bahwa ini suatu hal yang tidak bisa disandingkan. Tapi kemudian kita sepakat bahwa sepanjang sejarah Indonesia merdeka, keberanian pemerintahan Jokowi JK mengalokasikan APBN untuk infrastruktur ini terbesar sepanjang sejarah. Dan ini lompatan yang luar biasa. Kalau mau tepuk tangan jangan malu-malu Pak, silahkan. Ya. Karena ini pencapaian kita bersama Ya. kan. Dan tanpa ada lompatan ini kita tidak akan mungkin keluar dari ketertinggalan. Oke. Dan di saat yang bersamaan kita juga mengalami ancaman di mana ketahanan air kita juga sangat rendah sekali. Saya bisa bayangkan Indonesia sebesar ini kita hanya punya 284 waduk bendungan. Ya. Bandingkan dengan India 1.500, bandingkan dengan Jepang 3.000, bandingkan dengan Amerika 6.000, bandingkan dengan China 20.000 lebih. Sehingga membangun 65 bendungan waduk baru itu adalah sepanjang sejarah ini akan diukir dalam catatan sejarah kita. Ini yang kemudian kita bawa. Baik, kita masih ada waktu Pak. Saya mau tanya bagaimana dengan irisan? Ini kan masing-masing bidang, tapi ada kemudian bidang-bidang yang beririsan. Seperti mungkin ekonomi dengan politik dan hukum dan juga masalah keamanan. Saya akan tanya kembali Pak Fahri, tadi saya belum tanya lebih jauh. Pak Fahri Ali, bagaimana Anda melihat bahwa jaminan ke depannya ada stabilitas dari bidang politik, hukum dan juga keamanan yang juga menjadi tolak ukur bagi infrastruktur, bagi investasi dalam bidang ekonomi? Ya, pertama-tama yang harus kita ukur itu adalah bahwa akseptabilitas ya, penerimaan Presiden Jokowi ya, pada rakyat itu cukup tinggi. Gitu. Jadi ada 61% ya.
Nah ini adalah modal politik, modal sosial yang cukup besar ya. Gitu. Nah karenanya kalau misalnya proyek atau program pengampunan pajak ya yang berlangsung sekarang ini itu mencapai misalnya 90%, maka penerimaan politik Jokowi itu akan diikuti dengan penerimaan ekonomi. Gitu. Nah karena itu ini posisi presiden secara politik ekonomi menjadi semakin kuat. Gitu. Nah ini yang saya lihat ya ada kaitannya antara politik dengan ekonomi. Tapi kemudian juga akan berujung kepada yang pertahanan. lain. Akan ada efek domino yang berjalan seperti itu. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas waktunya. Kita akan lanjutkan pemirsa acara ini sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.